Oke, hari ini kita akan lanjutkan series membuat game kita, di mana kita akan membuat game menggunakan HTML Canva. Nah, di sini kita akan pelajari bagaimana caranya membuat sebuah collection. Jadi, di mana collection itu untuk kita yang namanya eh, mendeteksi yang namanya tabrakan dari sebuah objek seperti itu. Oke, di sini saya sudah ada yang namanya dia punya array. Jadi teman-teman tuh bisa download di GitHub saya, di mana saya sudah merubah backgroundnya menjadi JavaScript. Ya, kita buat data di sini, folder data, kemudian kita bikin sebuah file yang namanya itu collection.js. Jadi kita copy, kita kemudian buat sebuah file namanya tuh collection.js. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy, saya copy dari GitHub, di mana saya sudah buat sebuah array untuk mendeteksi dia punya backgroundnya seperti itu. Oke, 00 ini itu ibaratkan kalau misalnya kita di backgroundnya di atas ini itu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian ketika kita sudah mencapai ini berarti dia akan nilainya 292. Kemudian kalau kita keluar ke sini itu dia 0. Nah, nanti dalam sini tuh 292, 292 sampai di sini nih. Memutar dan dia akan mengenai ini juga supaya dia tuh solid kelihatannya dan tidak ditembus. Kalau ditembus itu kan aneh. Sebuah karakter nembus dinding itu kayak game hantu. Oke. Saya kembalikan ke sini. Di sini saya buat sebuah array di mana dia akan nampung prototype. Kemudian kita buat dia itu 2D. Jadi kita akan munculin si collectionnya ini. Nah, kemudian setelah itu kita buat functionnya di sini. Kita buat function. Nah, di mana kita buka kurung kurawal, kita buat cons di sini, cons rows, kita buat rows-nya. Kemudian kita buat array di dalam sini. Terus kemudian kita bikin perulangan, di mana kalau kita membuat perulangan itu biasanya pakai for atau pakai while. Nah, di sini saya pakai perulangan for. Nah, di dalam for itu kita buat variabel nama, saya kasih nama let, karena kan kalau di JavaScript itu ada const, ada let, sama ada yang namanya satu lagi yang namanya var gitu. Kita punya 3 variabel gitu, ada const, ada let, ada var. Nah, const sendiri itu dia variabel yang tidak dapat dirubah. Sedangkan let kita masih bisa rubah. Kan kalau const itu konstantai. Nah, kita buat let I, kalau misalnya dia 0, maka dia I, terus kalau dia lebih kecil daripada dia punya length, maka I-nya kita kali dengan 16. Oke. Oh, bukan dikali deh. Kita buat plus. Nah, kita buat gini. Jadi dia akan 16 gitu. Terus kita buat sebuah kurung kurawal. Terus kemudian kita buat rows di sini, di mana rows-nya itu kita push semua yang ada dalam dia punya collection level 1. Nah, kita push. Kemudian di dalamnya kita kita slice. Kemudian i-nya itu kita i ditambah dengan 16.
Oke. Kita sudah tambah dengan 16, kemudian kita tinggal return. Kita return si rows-nya. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat sebuah variabel, di mana variabel ini saya kasih nama dia parset L-nya 2, sorry. Collision. Oke. Di dalam sini saya masukin collision level 1. Kemudian kita parse 2D. Bentuknya 2D. Oke. Kemudian kita panggil variabelnya. Oke. Terus kita for each. Kita ganti jadi row. Nah, sekarang kita panggil semuanya itu pakai row. Ini saya buat kurung kurawal di sini. Oke. Di sini saya langsung console log saja. Oke, sabar. Bentar dulu. Kayaknya saya konsol ini sabar dulu. Bentar. Oke. Ya kayak gitu dulu. Kita akan coba kalau kita konsol. Oke, saya console.log. Oke, kita akan melihat apakah si parse collision ini jadi. Kita console log, kemudian kita save. Oke, saya kasih tahu ke index HTML bahwa kita tuh punya yang namanya collision. Bentar. Saya Ctrl C. Kemudian saya Ctrl V di sini. Saya rubah isinya itu, kita arahin ke si collision. Oke, kita ke JS, terus ke data, terus ke collision. Nah, sekarang kalau saya save, saya kembalikan ke browser. Oke, saya inspect. Oke, kita ke console log. Oke, kalau di refresh, nanti kita akan dimunculin semua array-array yang ada di dalam si array collision level 1. Nah, di sini tuh semuanya dibagi 16. Jadi yang 0 di atas 16. Kita bikin length-nya 16. Jadi kalau misalnya saya kembali, oke, saya ke sini, kita buat perulangan di mana yaitu akan 16. Jadi semua yang ada di sini itu nanti dibagi 16. 16. Kayak seperti itu. Oke. Mungkin kita mau lihat lebih jauh lagi. Saya hapus collision ini. Kemudian ini saya aktifin kembali. Oke, seperti ini. Dimana kita konsol aja langsung. Kita console.log. Oke. Di dalamnya kita cukup console log zero-nya. Oke. Saya save. Oke. Saya kembaliin ke sini. Terus kemudian kita reload. Nah, sekarang kita sudah punya si collection-nya dan dibagi dengan 16 array di dalamnya. Nah, kemudian di sini
Saya mau lihat kalau misalnya kita ganti ke simbol, apa yang akan terjadi. Nah, di sini saya bikin arrow, terus kita for each, kemudian di dalamnya kita buat simbol. Terus kemudian saya coba untuk langsung console log saja. Saya langsung console log. Kita console.log. Oke, di dalamnya ini kita panggil simbolnya. Kalau saya save, saya kembalikan ke browser, terus kemudian saya reload browsernya. Oke. Nah, dia akan dibagi-bagi seperti ini. Oke, ada 0, ada 292. Nah, seperti itu. Nah, sekarang saya mau buat bagaimana kita melihat collection-nya itu langsung di dia punya background-nya tanpa harus kita console log lagi. Jadi saya mau kalau misalnya kita ke sini ke background-nya, saya mau semuanya ini merah. Jadi ini merah semua, saya mau buat seperti itu. Oke, caranya itu kita hapus ini saja. Nah, kita buat sebuah kelas di sini. Seperti biasa kita buat kelas. Nah, kita buat kelas untuk collision. Kita buat collection blocknya. Jadi setiap array-nya itu kita buat sebagai sebuah blok gitu. Terus kita constructor, kemudian kita bikin positionnya. Jadi kan position tuh ada x, ada y. Position. Nah, di sini kita buat kurung kurawal, terus kita bikin positionnya itu dia sama dengan position yang tadi kita sudah copy di atas. Kemudian kita mau bikin width, kita bikin dia width, kita kali dengan dikali lagi, kita masukin dia 64. Terus height-nya kita masukin juga 64. Dan kemudian di bawahnya seperti biasa kita draw, kita gambar. Di mana kita buat di sini tuh baru kita fill style. Saya mau stylenya itu saya berikan warna RGBA, terus kemudian dia 255, terus 0. Jadi RGBA itu red, green, blue, sama alpha. Jadi di sini saya punya red saya kasih 255, green saya kasih 0, blue-nya saya kasih 0 juga, kemudian alpha-nya itu saya kasih 0,5. Alpha di sini untuk kita buat dia tidak terlalu merah pekat gitu. Kemudian saya bikin kita fill react gitu. Kemudian kita bikin positionnya itu kita bikin X, jadi posisinya tuh X. Kemudian ada position Y, kemudian this height. Kemudian di bawahnya itu kita buat fonts. Kemudian kita buat variabel baru yang namanya tuh
collision blocks. Oke, di dalamnya kita taruh array. Nah, sekarang kita bikin cons, kemudian kita bikin parset collisions, kemudian saya mau kasih tahu bahwa dia ada collision level 1. Oke. Kemudian saya buat parset untuk 2D-nya. Dan kemudian kita panggil parsetnya. Parset collision itu saya bikin for each. Oke, kemudian di dalamnya itu kita taruh row sama kita taruh sumbu Y yang tadi kita sudah panggil. Nah, kemudian kita buat kurung kurawal di mana di dalamnya itu kita taruh row yang kita sudah taruh di sini. Terus kemudian seperti biasa kita for each. Nih, for each. Kemudian di dalamnya saya kasih masuk simbol. Kemudian kita panggil sumbu X. Nah, di mana di dalamnya itu ada percabangan di mana kalau misalnya if ini dia simbol dan dia itu sama dengan 292, jadi kalau misalnya dia collision, maka yang terjadi adalah kita bikin collision blocks yang ini, yang variabel, bukan yang kelas, hati-hati. Terus kemudian kita push dan kita masukin new baru kita masukin dia punya kelas. Terus kemudian kita bikin dia bentuknya itu objek. Oke, terus kita bikin position, kita atur positionnya. Oke. Nah, kalau misalnya dia X, saya mau X-nya itu dikali dengan 64. Oke. Terus kemudian Y-nya itu dikali dengan 64 juga. Oke. Nah, setelah itu kita ke index.js. Oke, index.js. Coba kita ke index.js. Kemudian di bawah sini, di bawah draw, kita mau munculin dia punya collision-nya langsung. Gitu. Di animate, kita ke bawah, di draw ini, kita bikin collision blocks-nya. Oke, kita mengambil collection blocks-nya. Kemudian kita buat for each lagi di sini. For each. Nah, kita for each. Kemudian di dalamnya kita panggil kelasnya. Collection block. Kemudian kita bikin row function-nya. Row function-nya sendiri kita buat collection blocks. Jadi collection block ini kita draw, kita gambar collection-nya. Nah, kalau saya save, terus kemudian saya kembali ke sini, dan kemudian saya reload, dia punya browser. Oke, ada error, sabar, bentar. Oke, saya sudah temuin errornya, ternyata. Errornya itu kita tambahin dulu this width. Sebentar. Oke, kita tambahin this width di sini. Kemudian di RGB-nya itu seharusnya dia array. Jadi saya buat dia array gitu. Oke. Bentar. Oke, kita buat array. Nah, seperti ini. Kalau saya save, saya kembalikan ke dia punya browser.
Oke. Terus kemudian saya reload. Nah sekarang kalau kita lihat yang merah ini dia 292, 292, 292, 292, 292. Di dalamnya itu 0 dan di luarnya yang bukan warna merah itu dia juga 0. Nah, sekarang kita bisa lihat collection itu seperti ini loh. Batasan-batasannya untuk gamenya. Nah, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Nanti akan dilanjutkan lagi di part selanjutnya. Bye-bye.